Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundiman untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study Online CK7. Bapak Ibu, Yohanes pasal 2 akan menjadi pembahasan kita hari ini. Ada banyak hal yang tidak dicatat oleh ketiga Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Namun menjadi perhatian dari penulis Injil Yohanes, khususnya di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus, sebelum Yohanes Pembaptis itu dipenjara. Termasuk apa yang dicatat di 4 pasal awal, pasal 1, 2, 3, 4, dan banyak lain lagi. Karena itu, sebelum kita membaca apa yang menjadi pembahasan kita hari ini, saya ajak kita semua kembali menghadap Tuhan, kita mengangkat hati kita bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan. Di mana kasih setianya terus berlaku dalam kehidupan kita. Tak putus-putusnya anugerahnya, rahmatnya bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Inaya sana. Hore tekenaya lalu. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu,
layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai hidup kami, ini hidup kami, pakai sesuai rencanamu. Yesus terima kasih Tuhan. Yesus. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Terima kasih ya Tuhan. Maksud-Mu, rancangan-Mu, kehendak-Mu indah bagi kami. Kau selalu punya cara untuk bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau punya jalan terbaik, termanis, terindah di dalam kehidupan kami. Di tengah pergumulan persoalan, Engkau buka jalan. Kami ngalami pertolongan, kami ngalami mujizat. Tuhan punya cara yang ajaib atas hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari Yohanes pasal yang kedua. Tuhan memberkati, mengurapi kami semua untuk kami mengerti, menyimak, bahkan kuasa-Mu menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu.
Terpuji namamu, demi nama Yesus Allah yang hidup kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari saya ajak kita langsung buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-11 di Alkitab saya halaman 112, Kitab Perjanjian Baru halaman 112. Demikian firman Tuhan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Jadi bahwa hari yang ketiga itu dihitung dari saat Yesus mendapatkan murid, yaitu Filipus dan Natanael. Lalu Yesus dan kelima muridnya itu diundang ke pesta. Sekarang ada 5 murid Yesus. Murid pertama Andreas dan Petrus. Lalu kemudian Yohanes. Nah, setelah itu ada Filipus. Dan Filipus memperkenalkan Natanael tentang Yesus. Jadi ada 5 sekarang. Kemudian mereka berlima diundang bersama dengan Yesus datang ke pesta dan Yesus hadir di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu diperbuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara Tuhan, Yesus dan Maria hadir di situ. Ada kemungkinan yang menikah ini adalah kerabat dekat. Kerabat dekat. Bahkan ada yang memberitahukan menurut tradisi orang Israel bahwa yang menikah ini adalah sepupu dari Tuhan Yesus, yaitu anak dari Kleopas dengan adik dari Maria. Jadi Yesus dan Maria hadir di sana, juga kelima muridnya. Kemudian dikatakan bahwa ada skenario menarik di sini, keadaan pesta, bahwa mereka kehabisan anggur. Ya, mereka kehabisan anggur. Nah, hebatnya Bapak Ibu Tuhan, Ibu Maria datang kepada Yesus dan menyampaikan bahwa mereka kehabisan anggur. Kata para rabi dalam pengajaran orang Israel menyampaikan bahwa tanpa anggur maka tidak akan ada sukacita. Makanya itu anggur itu simbol dari sukacita. Dan ini adalah pesta yang sangat penting. Menurut tradisi orang Yahudi, satu kemeriahan pesta itu dalam pesta pernikahan biasanya dilaksanakan pada hari Rabu petang. Rabu petang biasanya itu dijadikan hari pesta pernikahan. Nah, kemudian pesta itu akan berlangsung selama 1 minggu. Tetapi
belum genap 1 minggu, mereka sudah kehabisan anggur yang adalah simbol sukacita, simbol keramatamahan, simbol dari suatu hubungan yang indah yang manis, simbol dari suatu hubungan yang sangat indah dan nikmat. Nah, Bapak Ibu Tuhan, pesta yang kehabisan anggur bisa saja bicara mengenai romantisme yang hilang di dalam keluarga dalam pernikahan. Ada banyak hal yang manis, yang indah, yang diharapkan terjadi dalam kehidupan pernikahan kita, lalu kemudian hilang atau habis lenyap. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, dari sisi yang lain, bahwa pesta yang kehabisan anggur bisa disebabkan karena pemimpin pesta kurang dalam persiapan, atau tuan rumah kurang banyak modal untuk mempersiapkan pernikahan itu. Tidak ada manajemen yang sangat bagus, sampai-sampai pesta belum berjalan lama sudah kehabisan anggur. Nah gitu. Jadi tidak ada manajemen yang sangat baik di pesta tersebut, atau pemimpinnya, panitianya kurang mempersiapkan dengan baik. Kurang perhitungan atau salah mungkin memperhitungkannya. Dan kaget ketika anggur sudah mulai habis. Ini kan pesta yang sangat penting ya. Pernikahan itu sangat penting. Pernikahan itu pesta yang sangat-sangat penting. Dan anggur adalah sajian utama dalam sebuah perkawinan. Tanpa anggur berarti tidak ada pesta. Betul. Jadi mewah tidaknya sebuah pesta berjalan dengan lancar atau banyak hambatan dari suatu acara pesta. Kemudian sikap para tamu, hormat tidaknya tamu kepada tuan rumah, seringkali diukur dari kualitas anggur yang disajikan. Kualitas anggur yang disajikan untuk semua undang-undangan, para undangan, kerabat-kerabat yang datang untuk minum itu berasa nikmat dan bersuka cita, bangga dengan anggur tersebut, dengan acara itu. Nah, sukacita, hubungan manis dalam pernikahan sering dirusak oleh karena pasangan suami istri tidak mampu dalam mengelola keuangan, memanage berkat-berkat yang Tuhan sediakan, atau persiapan-persiapan untuk kelangsungan rumah tangga itu. Pengeluaran terlalu besar, pekerjaan banyak masalah. Sering di dalam bisnis kita dicurangi, di dalam banyak hal. Tiadanya atau kurangnya cash flow, ancaman PHK, dan banyak lain lagi yang terjadi dalam kehidupan. Baik di dalam rumah tangga, urus anak segala macam, ataupun di dalam bisnis, usaha, pekerjaan. Bersyukur Yesus hadir di tengah situasi genting tersebut. Ya, sebelum para undangan menyadari, sebelum para undangan tahu bahwa mereka kehabisan anggur. Dan hebat, Ibu Maria itu bisa dengan cekatan menemui Yesus dan memberitahukan kondisi mereka. Aib bisa tertutupi karena mujizat. Ya, mujizat. Jadi, Bapak Islam Tuhan, tadi kita nyanyi bahwa Tuhan punya cara, Tuhan menolong kita. Dia sanggup menolong kita. Untung ada Yesus ada di situ, yang mereka undang hadir. Lepas dari manajemen pengaturan pesta itu kurang pas, kurang bijak mungkin. Tetapi karena Yesus hadir, wow, luar biasa. Aib bisa ditutupi. Ini keren sekali. Jadi apapun ketika kita memulai satu pekerjaan, satu usaha, memulai kehidupan berumah tangga apalagi. Sejak memilih pasangan sampai kita menikah, gak boleh berhenti untuk melibatkan Yesus. Supaya apa? Persediaan terus ada. Nah, menjalani dan mengatur rumah tangga tidak boleh asal-asalan. Amin. Mulai memilih siapa menjadi pasangan kita, berteman, berpacaran, serius, menuju ke pelaminan. Gak bisa asal-asalan. Tapi harus dengan perencanaan yang baik. Penilaian, pemilihan yang tepat.
sesuai dengan kacamata Allah. Itu baru jodoh dari Tuhan. Apapun keadaan bisa terjadi di dalam rumah tangga kita, tapi kalau itu jodoh dari Tuhan, kita tetap akan bersama. Pasangan itu akan tetap utuh, tetap bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka kecuali maut. Jika sudah dikelola dengan baik rumah tangga, namun ternyata masih ada yang kurang karena faktor-faktor yang tak terduga. Ada banyak hal, orang sudah pacaran sekian lama, kenal sekian tahun saja. Begitu masuk rumah tangga masih ada tetap gejolak-gejolak. Kecukupan ekonomi apapun itu terpenuhi semuanya, tetapi tetap aja ada gejolak. Nah, disitulah kita harus percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Dan Dia pasti akan memberi kita kecukupan. Dia pasti memberi kita kekuatan, kuasa untuk sanggup mengatasi, untuk sanggup menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga kita. Ini masalah kehidupan dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam usaha, dalam pekerjaan. Kemudian ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Kita beralih dari urusan pesta pernikahan. Yesus di Kapernaum, sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yesus, Ibu Maria, saudara-saudaranya dan para murid ke Kapernaum. Jadi kota Kapernaum ini dianggap seperti kotanya sendiri sudah. Ya, kota Kapernaum. Di pasal ini, Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes, terakhir menyebut nama Maria. Dan kemudian Maria atau nama Maria, Ibu Yesus, muncul lagi di pasal 19 ayat 25 ketika penyaliban Yesus. Di mana Yesus menyerahkan Maria, ibunya, kepada murid yang dikasih, yaitu Yohanes, penulis Injil ini. Lebih dari 3 tahun pelayanan Yesus, Yohanes tidak menonjolkan Maria setelah menonjolkan Maria. Setelah beberapa hari mereka tiba atau tinggal di Kapernaum, kemudian mereka menyongsong Paskah dan Yesus pergi ke bait Allah, ke bait suci di Yerusalem. Bapak Ibu salam Tuhan, selama 3 tahun pelayanan itu, dalam pelayanannya itu Yesus tidak menonjolkan Maria. Kenapa? Supaya kita sadar betul bahwa Maria adalah seorang hamba Allah yang dipakai oleh Tuhan dan berperan untuk menghadirkan Kristus dalam sosok kemanusiaannya. Yohanes Rasul tidak menonjolkan Maria, cukup sampai di situ saja sebagai seorang ibu, supaya manusia tidak menyembah Maria, tidak meninggikan, memuji-muji Maria lebih daripada yang pantas atau yang wajar. Karena itu namanya tidak pernah disinggung lagi sampai hari penyaliban Kristus. Nah, Paskah ini merupakan Paskah pertama setelah Yesus dibaptis. Ada beberapa kali Yesus hadir di dalam perayaan Paskah. Dan ini merupakan perayaan Paskah pertama. Bapak Islam Tuhan, dikatakan bahwa Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas, bahwa Yesus itu masuk ke bait Allah di hari Paskah itu menjelang dia mau disalibkan. Menjelang hari di mana dia mau disalibkan. Tapi penulis Yohanes
memberitakan bahwa peristiwa itu lebih awal, jauh lebih awal. Dan terjadi kondisi seperti yang dipaparkan oleh Injil Sinoptik juga. Bahwa Yesus kemudian masuk ke Bait Allah, lalu dia mengusir para pedagang-pedagang di sana. Pedagang-pedagang yang mengotori Bait Allah. Nah, Yesus menjadi marah karena terjadi pemerasan di Bait Allah. Itu menjadi latar belakang kenapa dia marah. Terjadi pemerasan. Dikatakan, seorang sejarawan mengatakan bahwa misalkan harga dari burung pipit itu 2 peser 5 ekor, itu bisa jadi 10 peser. Kalau misalkan dihitung rupiah, 1 ekor merpati itu cuma 25.000 rupiah. Para pedagang di Bait Allah bisa menjual sampai 150.000 rupiah per ekor. Ini mengerikan sekali. Bahkan sampai ada yang menafsirkan bahwa kelipatannya itu sampai 6 kali lipat dari harga yang sesungguhnya, harga normal. Jadi ini betul-betul pemerasan, bukan main kejahatan yang dibuat oleh orang di Bait Allah. Nah, ketika Yesus itu mengusir mereka, ini merupakan penggenapan juga di dalam Mazmur pasal 69 ayat 10, penggenapan firman Allah di sana. Dan juga penggenapan terhadap nubuat di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Dia membersihkan Bait Allah dan mengatakan bahwa Bait Allah, rumah Bapa, disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini para imam yang mengepalai bait suci dan kroni-kroninya menjadikan Bait Allah itu sebagai bisnis yang luar biasa menguntungkan mereka. Ini kesempatan untuk meraup banyak keuntungan. Kenapa? Karena bangsa Israel yang diperserahkan itu, yang tersebar di daerah-daerah luar, ketika datang, wajib datang untuk merayakan kegiatan agamawi, upacara-upacara agamawi. Mereka akan mempersembahkan korban-korban bakaran. Nah, kalau dijalankan capek, binatangnya bisa mati. Untuk membuat lebih hemat tenaga, hemat waktu, dan tetap bisa mempersembahkan yang terbaik, mau nggak mau mereka bawa uang saja. Begitu sampai di Bait Allah, uang itu harus ditukar dengan mata uang Yerusalem yang berlaku di daerah tersebut, Yudea. Setelah itu dari uang yang sudah ditukar itu sudah diambil untung, ya, dipotong, misalkan tukar dong 100.000, kalau begitu sini 150.000, dikembalikan mata uang yang senilai 100.000. Untungnya udah separuh. Sudah untung separuh mereka, lalu mereka harus beli lagi binatang yang akan dipersembahkan. Yang tadinya cuma 20.000 jadi 100.000, jadi uang itu pas-pas banget. Betul-betul pemerasan. Nah, ini satu yang betul-betul tidak pantas dan Yesus marah melihat kenyataan seperti itu. Orang datang bukan dengan sukacita, bukan dengan damai sejahtera menghadap Tuhan, tapi akhirnya mengalami kesulitan. Dan Bait Allah kotor, ribut dengan urusan dagangan tersebut. Nah, kalau sudah urusan dagang, jual beli pasti ribut dan banyak kejahatan terjadi di situ. Ayat 17 sampai ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Mereka marah loh, gara-gara Yesus bolak-balik usir mereka. Jawab Yesus kepada mereka, rombak Bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan Bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan Bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem,
selama hari raya Paskah. Banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, Bapak Islam Tuhan, pembersihan yang Yesus lakukan mendapat reaksi dari murid-murid dan orang-orang Yahudi. Para murid ingat ayat kitab suci. Ya, reaksi murid nih, ingat kitab suci. Lalu kemudian mereka membandingkan apa yang dilakukan oleh Yesus dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka mengikuti Yesus, tapi mereka tetap menjadikan kitab suci sebagai dasar dan pedoman hidup. Ini hebat, Bapak Islam Tuhan. Oke, kita percaya Yesus, kita ngiring Yesus setiap hari. Kita melakukan kehendak Yesus. Kita banyak berdoa, kita banyak memuji membesarkan nama Tuhan. Tetapi ingat, dasar dari semua yang kita lakukan, perjalanan iman rohani kita harus kembali kepada kitab suci. Kepada Alkitab, kita boleh dengar firman Tuhan. Kita boleh mendengar, melihat tanda-tanda, mengalami mujizat. Apapun khotbah yang menarik, hebat, luar biasa dengan tanda-tanda mujizat yang heran dikerjakan. Tetapi ingat, kita sebagai orang percaya, kita tidak berjalan dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita rasakan, tetapi dari apa yang kita baca, kita renungkan setiap hari, yaitu firman Allah. Firman Allah, Alkitab harus menjadi pedoman hidup orang percaya. Firman Allah harus menjadi dasar hidup semua orang percaya. Membaca, merenungkan, sebab dari firman Allah lah kita hidup. Dengan firman Allah lah kita akan dibawa, dituntun oleh Roh Kudus kepada kebenaran. Dan kita pasti tidak akan salah, tidak akan tersesat. Karena apa? Baca firman, belajar firman, merenungkan firman. Semua perkataan Yesus, perkataan ilahi, tindakan Yesus ada di sini. Jadi sehebat apapun dikerjakan oleh orang luar di sana, oleh hamba-hamba Tuhan sekalipun, oleh yang mengatasnamakan nabi, rasul, apapun jabatannya, semua harus kembali cek kepada firman Tuhan. Betul nggak apa yang dia omongin? Benar nggak yang diajarkan? Firman Allah menjadi penyaring, menjadi dasar, menjadi pedoman hidup dari orang percaya. Amin. Jangan lari dari firman. Kalau sudah lari dari firman, bukan berasal daripada Allah. Itu jelas. Hanya orang yang menjadikan kitab suci sebagai penuntun, sebagai pedoman hidupnya, yang bisa mengikut Yesus, yang searah sejalan dalam tuntunan Kristus. Sebaliknya, reaksi kedua datang dari orang Yahudi. Mereka meski lebih tahu tentang kitab suci, tetapi tidak ingat apa-apa yang dikatakan oleh kitab suci. Karena mereka cuma tahu saja, menjadi hafalan saja. Seolah-olah ada selaput yang menutupi pikiran mereka, hati mereka. Akibatnya mereka tidak bisa melihat bahwa tindakan Yesus itu benar. Lalu kemudian reaksi mereka adalah mereka menjadi marah. Mereka minta tanda, bukan minta dasar firman dari tindakan Yesus. Kalau murid-murid ingat firman, lalu menguji. Ternyata apa yang dilakukan sesuai firman. Gitu. Tetapi orang-orang Yahudi ini malah sebaliknya. Mereka tahu firman tetapi minta tanda. Nah, masa itu marak sekali dengan urusan tanda-tanda. Tapi Yesus tetap memberikan tanda-tanda. Banyak orang disembuhkan. Banyak mujizat terjadi saat itu. Salah satu tanda paling menonjol adalah ketika Yesus kemudian memporak-porandakan bait suci itu, orang berjual beli di sana, memporak-porandakan meja-meja, mengusir lembu-lembu semua keluar, membersihkan bait Allah. Seorang diri loh. Seorang diri bisa mengusir sedemikian banyak orang. Seorang yang masih muda bisa mengusir, bisa menghentikan proses jual beli di situ. Begitu berani, begitu gagah, dan tidak ada yang berani menentang. Itu ada satu tanda. Itu mujizat juga dikerjakan oleh Yesus. Coba sekarang satu orang berani nggak kocar-kacirkan satu wilayah, satu daerah, satu kota, satu tempat? Nggak bisa, dia mesti bawa massa. Nah karenanya itu,
Yesus menjawab mereka yang minta tanda itu, rombak bait Allah ini yang sudah dibangun oleh Herodes selama 46 tahun. Ya, aku akan bangun kembali dalam 3 hari. Padahal maksud Yesus adalah bukan bait Allah yang dibangun Herodes itu. Pemikiran mereka, wow, 46 kami bangun dan disebut bait Allah Herodes. Tapi kamu katakan dalam 3 hari kau bangun kembali. Mana bisa demikian? Maksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Dia akan mati dan akan bangkit kembali. Lalu ketika itu terjadi, murid-muridnya ingat lagi. Mengkompar lagi pernyataan Yesus di bait Allah itu dengan peristiwa kebangkitan. Mereka semakin percaya. Yesus menilai bahwa bait Allah, ibadah korban, perayaan dan khotbah sesungguhnya tidak bermanfaat sama sekali. Tidak relevan lagi jika tidak membawa orang kepada Allah. Semua ibadah perayaan apapun bentuknya tidak akan ada manfaat sama sekali. Tidak ada gunanya jika tidak membawa umat berjumpa dengan Tuhan. Karena itu ibadah-ibadah yang kita lakukan haruslah ibadah-ibadah yang membuat hadirat Allah turun. Suasana ibadah itu adalah suasana di mana jemaat umat Allah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka semakin percaya, semakin dikuatkan, semakin dibangun iman percaya mereka pada Tuhan. Semakin ada perubahan dan dekat dengan Tuhan. Itu ibadah yang harus kita laksanakan. Bait Allah pada saat itu adalah bait Allah yang sangat megah, sangat luar biasa. Tapi Yesus katakan, percuma bait Allah ini yang begitu megah dengan biaya mahal dibangun oleh Herodes. Kalau kalian tidak mengenal aku, tidak mengenal kehendak Allah, rencana Allah. Bapak Islam Tuhan, jangan cuma dipandang elok di mata. Banyak jemaat yang hadir, pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat. Tetapi kalau tidak ada hadirat Allah, tidak ada urapan Allah, maka tidak ada perjumpaan umat dengan Tuhan. Tidak ada pertobatan, tidak ada kebangunan rohani, tidak ada kemuliaan Allah hadir di situ. Karena itu mari ubah konsep kita. Bawa semua ibadah kita, pertemuan raya kita, untuk membawa umat berjumpa dengan Tuhan sehingga terjadi perubahan hidup yang signifikan dalam hidup setiap pribadi yang datang beribadah. Maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Kalau ayat-ayat yang terakhir dari ayat 23 sampai yang ke-25. Di sini dikatakan Bapak Islam Tuhan, penjelasannya begini, bahwa sekalipun banyak orang yang percaya dalam nama Yesus, bahwa Yesus itu tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya, tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mereka hanya percaya atau iman kepada mujizat. Bukan beriman kepada pengertian yang benar dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Bukan karena perjumpaan yang sejati dengan Kristus. Mereka percaya karena mereka melihat tanda-tanda, menuntut tanda. Karenanya itu Bapak Ibu Tuhan, Yesus tidak memberikan dirinya untuk dipercayai kepada mereka. Yesus tidak memberikan dirinya untuk menjadi bagian dari mereka. Yesus tahu, Yesus bisa membedakan bahwa ini yang dipercayakan Bapa kepada dia. Ini umat yang dipercayakan Bapa kepadanya atau bukan. Yesus tahu, Yesus melihat, Yesus memilih, Yesus menetapkan siapa yang pantas menjadi murid. Siapa yang boleh menjadi pengikutku dalam kelompok lebih besar lagi. Mereka percaya karena tanda, bukan karena firman Allah. Itulah sebabnya Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Sebab ia tahu isi hati manusia. Ia mencari pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan antusiasme, kegairahan untuk hal-hal yang bersifat spektakuler. Segala sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Pesan firman Tuhan buat kita melalui pasal yang kedua ini dari Injil Yohanes adalah yang pertama, miliki perencanaan yang baik dan libatkan Yesus dalam pernikahan kita. Dalam pernikahan siapapun, dalam membangun rumah tangga, membangun bisnis, membangun pelayanan. Libatkan dalam semua perencanaan tersebut. Yang kedua, jadikan firman Allah pedoman dalam iman percaya kita. Yang ketiga, jadilah orang percaya yang terus mereformasi hidup supaya kita berkenan di hadapan Allah. Dan Yesus mempercayakan dirinya kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itulah isi dari Yohanes pasal yang kedua. Bapa, kami bersyukur
Untuk hari ini, Tuhan sekali lagi berbicara kepada kami, menasihati, menegur, menguatkan iman kami, untuk kami tetap melekat kepadamu. Berkati semua umat-Mu dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami menikmati anugerah-Mu lewat berkat yang Tuhan curahkan bagi kami semua. Anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.